pembelajaran PAUD dan teman-teman kelas B yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah, NIM 2419055, kelas biologi. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran saintifik, STEAM, dan LOSPAT. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode saintifik. Tujuan pembelajaran pendekatan saintifik: 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah dengan sistematik. 3. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide. 6. Untuk mengembangkan karakter siswa. Karakteristik pembelajaran metode saintifik: 1. Berpusat pada siswa. 2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. 3. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual. 4. Dapat mengembangkan karakter siswa. Langkah-langkah umum pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu 5M. 1. Mengamati. 2. Menanya. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Mengasosiasi. Dan 5. Mengkomunikasikan. Pendekatan STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics dianggap sebagai pembelajaran yang mampu untuk mengintegrasikan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk anak. STEAM mendorong anak untuk membangun pengetahuan tentang dunia di sekelilingnya melalui kegiatan mengamati, menyelidiki, dan menanya. Aktivitas STEAM di kelas antara lain: 1. Sains. Pembelajaran sains di sekolah untuk anak usia dini difokuskan pada pembelajaran mengenal diri sendiri, alam sekitar, dan gejala alam. Manfaat pembelajaran sains adalah: 1. Belajar melakukan eksplorasi. 2. Belajar mengembangkan keterampilan. 3. Belajar mengembangkan rasa ingin tahu. 4. Belajar memahami pengetahuan tentang berbagai benda, baik ciri, struktur, maupun fungsinya. 2. Teknologi. Dalam pembelajaran anak usia dini, istilah teknologi mengacu pada penggunaan peralatan dan mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Contoh permainan teknologi untuk anak usia dini antara lain: 1. Bermain pengawal jadul. 2. Bermain game edukatif dengan menggunakan gawai. 3. Bermain dengan teknologi non-elektronik seperti gunting, kelas ukur, main pembangunan, balok, dan lain-lain. 3. Engineering. Engineering atau teknik adalah pengetahuan untuk mengoperasikan, mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemampuan engineering anak usia dini meliputi kemampuan merangkai atau membangun suatu bentuk tertentu menggunakan berbagai media. 4. Art. Kemampuan seni anak usia dini meliputi mengenal dan menunjukkan berbagai karya dan aktivitas seni seperti menggambar, melukis dengan kuas, melukis dengan jari. 5. Matematik. Permainan matematika yang dapat dimainkan anak usia dini antara lain: 1. Bermain ukur dan warna. 2. Permainan bentuk. 3. Permainan mengenal pola. LOSPAT merupakan bahan-bahan terbuka, terpisah, dapat dijadikan satu kembali, dibawa, digabungkan, dijajar, dipindahkan, dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain atau benda alam ataupun sintetis. LOSPAT dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran STEAM karena sesuai dengan karakteristik anak. Dapat diadaptasi dan dimanipulasi dalam banyak cara, mendukung kreativitas dan imajinasi anak, serta mampu untuk mengembangkan ide anak. LOSPAT membantu anak untuk mengambil resiko, mengeksplorasi, dan menyelidiki sambil terlibat aktif, sensori kolaboratif, dan bermain drama. Proses penggunaan LOSPAT mendorong anak untuk
potensi berpikirnya.